ada beberapa hal yang menarik di sana. Tentunya Pak Jokowi salah satunya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang moderat di 5,5%. Dan ini juga tentunya sangat menarik karena kita tahu di kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya di 4,71%. Padahal target di APBNP 2015 itu targetnya adalah 5,7%. Dan juga Pak Jokowi menargetkan inflasi 4,7%. Ini inflasinya cukup rendah juga. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa inflasinya serendah itu, apakah memang dari sisi konsumsinya di dalam negeri tidak berkembang atau seperti apa? Tapi kalau kita lihat dari pidato Pak Jokowi di sini ada sangat banyak optimisme. Optimisme ini yang mungkin akan kita gali dalam diskusi ini. Kita sudah kehadiran lengkap di full tim pembicara kita, on time semua datangnya. Yang pertama, saya sudah kehadiran Prof. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat pagi Prof. Hendrawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kedua, saya sudah kehadiran Bang Zulkifli Mansah, anggota Komisi 11 juga dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selamat pagi Bang Zul. Selamat pagi. Yang ketiga, kita juga sudah kehadiran Ketua Umum Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Dan yang terakhir, kita sudah kehadiran pengamat ekonomi yang sangat tenar ini, Bang Ihsanuddin Nursi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ya, saya langsung ke Prof. Hendrawan. Tadi seperti saya pengantar bicara tentang target-target ekonominya. Ini sangat menarik dan tentunya kita tunggu-tunggu Prof, karena kita tentunya ekonomi dunia yang lagi masalah, dan di sini Jokowi memberikan target untuk APBN itu pertumbuhannya moderat. Apa yang bisa kita dapat dari sini Prof? Ya, sebenarnya selamat pagi bersama pendengar. Jadi kalau kita membaca dengan baik dokumen yang diberikan oleh Presiden dan pidato Presiden kemarin, kita melihat pemerintah lebih realistis sehingga target pertumbuhan ekonomi diturunkan ke angka 5,5%. Angka ini pun sebenarnya kan masih bisa diperdebatkan. Ya. Ketika diskusi mengenai asumsi makro di Komisi 11, banyak teman yang masih meragukan apakah angka 5,5% ini juga tidak terlalu tinggi, mengingat pertumbuhan kuartal pertama dan kuartal kedua kan 4,71 dan 4,6%. Tapi Menteri Keuangan dan pemerintah secara umum menilai bahwa tahun 2015 kondisi perekonomian dunia akan membaik seperti yang diprediksi oleh Dana Moneter Internasional. Pertumbuhan ekonomi global akan naik dari 3,3% ke 3,8%. Jadi secara umum kami menilai RAPBN 2016 ini lebih realistis, dan pemerintah menekankan pertumbuhan ekonomi yang kita capai harus lebih berkualitas, inklusif. Dalam arti pertumbuhan ekonomi ini mampu menciptakan kesempatan kerja, yang mengurangi angka kemiskinan, kemudian juga tidak menciptakan ketimpangan yang lebih parah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, tentu apa yang menjadi ciri utama dari RAPBN ini, kita bisa melihat bahwa kalau peningkatannya dibanding APBNP 2015 sebenarnya hanya 6,9%, jadi kenaikan secara nominal 6,9%. Tetapi kalau dinyatakan dalam US dollar tentu terjadi penurunan karena rupiah lebih dari 6,9% terhadap US dollar. Tetapi oke lah, kalau kita lihat alokasi belanjanya, kita melihat bahwa ada komitmen untuk memberi alokasi lebih besar untuk daerah-daerah pedesaan dan pinggiran. Ya, ada kenaikan kalau tidak salah 117 triliun transfer ke daerah. Ya, mudah-mudahan dengan alokasi yang lebih besar untuk daerah, kesempatan kerja di pedesaan, kesempatan kerja produktif di pedesaan bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Oke, Prof, tentunya tadi misalnya contoh juga yang saya sempat singgung juga, inflasi ditargetkan di 4,7. Apa yang kita tadi ketika dilihatnya sini moderat dan pertumbuhan, tapi juga masih melihat ada potensi perkembangan, tapi kenapa target inflasinya di angka itu, Prof? Iya, komponen inflasi ini kan ada imported inflation
inflasi yang terjadi karena dampak pelemahan rupiah dan juga karena ketergantungan impor kita ya terhadap produk-produk luar negeri yang susah juga tidak bisa dikurangi seketika. Itu sebabnya dengan mematok kurs lebih besar yaitu 13.400 US dollar ya, 13.400, maka itu paling tidak diperhitungkan juga ya dalam perhitungan inflasi. Oke, jadinya apa namanya memang itu yang paling memungkinkan. Jadi bukan itu terlalu rendah problem inflasinya ya. Ya sekali lagi debatable, tapi Betul. angka itu kami nilai realistis ya. Oke, juga ada pertanyaan atau mungkin yang beredar di publik, memang pidatonya baru kemarin, tapi ini tentu langsung menjadi isu yang sangat hangat. Ini di sini era APBN dan juga mungkin pidatonya Pak Jokowi secara umum di sini sangat normatif untuk kemarin yang disampaikan di DPR. Dan juga kalau dikatakan ada perubahan segala macam, tentunya kita masih belum lihat karena kita tentu pendapat yang lengkapnya. Tapi kira-kira perubahan seperti apa yang ditawarkan? Kalau tadi sempat ada dana transfer desa, dana transfer daerah dinaikkan, apa mungkin fokus-fokus yang berubah dibandingkan APBN 2015? Saya kira harus dipahami kemarin Pak Jokowi itu kan pidato 3 kali. Ya. Ada dibanding kali Ya, betul. Jadi pidato yang pertama itu untuk pertemuan tahunan. Sidang tahunan. Yang ketiga yang APBN kan. Ya, sidang tahunan itu Pak Jokowi intinya mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara harus bersinergi. Pada pidato yang kedua, pidato kenegaraan, Pak Jokowi mengatakan jangan lupa meskipun kita dirundung persoalan ekonomi, persoalan bangsa ini tidak hanya melulu ekonomi, ada persoalan yang lebih besar apa itu nation and character building. Ini penting sekali, persatuan, gotong royong. Nah, pada yang ketiga, nota keuangan itu, Pak Jokowi menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum. Ya, kalau yang sifatnya teknis, ini di lampiran yang luar biasa yang bawah ya. Tetapi intinya mengatakan bahwa tahun 2016 akan lebih baik dibanding tahun 2017. Dan untuk itu, maka kita sama-sama membangun optimisme, memperkuat persatuan, menyatukan langkah agar apa yang kita inginkan bersama menjadi bangsa yang kita sudah mencapai ekonomi nomor 16 di dunia ya itu bisa kita pertahankan, kita tingkatkan lagi gitu. Oke, terima kasih Rob. Saya coba ke Bang Zul melihat nota RAPBN, nota keuangan ini, kalau Abang melihatnya apa yang berbeda mungkin dibandingkan dengan APBN 2015 juga APBNP nya, dan juga mungkin apa fokus-fokusnya yang berbeda? Kalau kita lihat ya, pemerintah kita yang dibolehkan di presiden karena pendekatan ekonominya saya kira masih hampir sama. Nah, walaupun Pak Jokowi sadar betul mungkin situasi ekonomi kita agak mudah, agak sulit, dan karena itu sebagai pimpinan kita semua tentu beliau harus mampu mendistribusikan harapan buat masyarakat kita. Dan karena itu realistis, sangat optimis, tentu bisa dipahami. Tapi dengan gejolak ekonomi yang meliputi ketidakpastian, mestinya Pak Jokowi juga harus lebih banyak juga berkonsultasi pada teman-teman PDIP, misalnya Pak Hendrawan ini ketua bidang ekonominya kalau tidak salah, yang school of thought-nya menurut saya agak-agak sedikit berbeda dengan keluar atau perumus pidato Pak Jokowi. Mungkin ini saya ngebacanya begitu. Dan dalam ekonomi terbuka seperti sekarang, ekonomi negara manapun terhadap ekonomi dunia selama industrial base-nya itu tidak kuat, dia akan selalu rentan terhadap goncangan. Dan karena itu kehadiran teman-teman seperti Pak Haryadi dari Abindo ini satu hal yang positif sebenarnya. Sayangnya walaupun di tengah upaya membangun optimisme di dalam APBN kemarin, pidato kemarin itu Pak Jokowi mungkin agak lupa menyinggung pentingnya industrialisasi dan pentingnya peran private sector sebagai engine of economic growth, dan yang paling penting juga ketika berbicara tentang quality of growth, kualitas pertumbuhan, ya Pak Jokowi lupa juga mengaksentuasi peran inovasi teknologi. Hampir mustahil industrial base kita diperkuat tanpa ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu yang jadi oleh industri. Nah, karena itu mungkin menurut saya ini perlu diingatkan kembali, jangan sampai kita nambah sulam, mengatur pertumbuhan ekonomi
komoditi center approach itu berdasarkan angka-angka kuantitatif, tapi sesungguhnya kualitas pertumbuhan ekonomi kita tidak juga membaik. Kita mengalami stagnasi industri, dalam struktur industri tidak terjadi, maka kita mengalami deindustrialisasi. Nah, topik-topik ini yang menurut saya tidak kelihatan kemarin, misalnya tidak ada keberpihakan pada industri strategis misalnya. Kita tahu sekarang misalnya impor baja saja itu bisa menghancurkan Krakatau Steel misalnya, yang merupakan basic industri yang harus dilindungi demi ada multiplier efek industri yang lain. Nah, mungkin abainya Pak Jokowi membangun atau menyorot tentang persoalan ini bukan berarti melupakan, sehingga perlu diingatkan kembali oleh timnya Pak Irawan dan kawan-kawan, jangan sampai kita berputar pada angka-angka makro tapi lupa pada underlying structure leverage point-nya. Pak Jokowi kan juga punya konsep nawacita, tentunya biarpun PKS bukan tidak ada di dalam maksudnya jajaran kabinet, tentunya sudah memahami juga nawacitanya apa yang ingin ditargetkan. Apakah nawacitanya sendiri tercermin dalam pidato kemarin? Tentu sudah ada ya, misalnya pembangunan infrastruktur, misalnya aksentuasinya sudah di sana, peningkatan standar hidup, diberikan perhatian yang lebih baik pada kesehatan dan pendidikan misalnya. Tapi kan ada faktor lain juga dalam nawacita itu yang bukan sekedar populis, ada membangun desa, tapi desa yang seperti apa? Nah, apa desa yang kemudian dikasih alokasi dana kemudian jadi masalah, atau memang punya roadmap membangun desa yang produktif misalnya. Nah, menurut saya ini yang perlu diingatkan. Saya kira sih bukan tidak ada konsepnya, nawacita itu sudah bagus, tinggal diberikan misi oleh school of thought yang agak beda, sehingga nanti dalam ini bahwa ekonomi harus 5,5, inflasinya begini. Nah, ini mungkin menarik Bang, Abang juga tadi menggarisbawahi presidennya beda, tapi kebijakan ekonominya kurang lebih sama. Ini school of thought-nya berarti kurang lebih sama. Padahal kita tahu yang di sekarang mungkin dari PDIP sendiri, Jokowi dari PDIP dan juga presiden sebelumnya Demokrat, ada perbedaan yang cukup besar dalam pandangan ekonominya kalau kita lihat sehari-hari mungkin di DPR atau di yang tempat-tempat yang lain. Tapi kenapa bisa sampai sama? Sekarang kan ekonomi kita ekonomi yang terbuka. Nah, dalam ekonomi terbuka itu agent untuk ekonomi development itu yang utamanya bukan pemerintah. Tapi ya agent untuk ekonomi terbuka industri dan private sector. Jadi tugas pemerintah adalah melayani, memberikan karpet merah pada industrialis kita, pada private sector, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan mendasar pembangunan, misalnya kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai karena ingin populer, gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang populis, tapi juga mencederai kepentingan industrialis. Nah, ini memang nanti beda kalau tergantung dari mana kita melihatnya, tapi menurut saya ya perlu dikasih tahu juga. Kalau boleh ada hal-hal yang populer, kita membangun infrastruktur itu sudah bagus, tapi strengthening industrial base itu adalah resipi utama dalam ekonomi terbuka seperti sekarang. Strengthening industrial base, resep utama Bang. Oke, akan profesional strategi kita akan bahas lagi sebenarnya apa resep utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di angka 5,5% setelah jeda berikut ini. Iya Pak. Tidak mau buktikan bagaimana? Iya dong Pak, udah oke semuanya kok. Pokoknya